Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Megawati terjepit hari ini, rame-rame kepala daerah, ya ini kader PDIP, ya juga membangkang ya terhadap ketum PDIP itu sendiri. Kenapa? Karena kabarnya ada 18 kepala daerah kader PDIP yang kemudian sekarang ramai-ramai datang ke retret Magelang itu. Yang sejak awal mereka ya tidak ada kader PDIP yang datang. Dan pada akhirnya 18 itu, 18 kepala daerah itu, ya yang kemudian terdiri dari kader PDIP, ya sekarang datang. Termasuk ada Pramono Anung. Ini ngeri bos, ini ngeri pada akhirnya begitu. Sekelas Pramono begitu ya. Setelah sekelas Pramono, ya dan di 18 kepala daerah ini juga ikut ya retret Akmil di Magelang ini begitu kan ya. Dan 10 kabarnya tidak hadir. Nah, lantas bagaimana dengan soal-soal itu begitu? Jadi saya yakin betul bahwa PDIP sudah mulai agak tenggelam hari ini. PDIP sudah mulai diambang kehancuran, ya. Kenapa Bang kok ngatakan PDIP sudah mulai diambang kehancuran? Ya kita lihat saja. Ketika membangkang para kader-kadernya terhadap para ketumnya, maka kemudian yang terjadi apa? Ya resistensi pada akhirnya, pecah kongsi. Ya, se-PDIP saat ini ya sedang berada di ambang kehancuran. Bagaimana tidak? Kalau yang semuanya begitu kan ya pada kasus yang ada seperti Hasto ya sudah jadi tersangka dan kemudian ditahan. Bukan tidak mungkin kader-kader yang lain kepala daerah ini juga akan takut dan menjadi ancaman kalau menjadi oposisi terus. Dan tidak hanya itu begitu kan ya. Secara logika menjadi oposisi kan baik begitu. Tidak ada masalah. Tapi justru ketika PDIP menjadi oposisi, maka kemudian kasus-kasus lama bisa saja dibuka sana sini. Dan disitulah letak kekuasaan Jokowi dan PDIP 2 periode. Nah, kita lihat saja satu persatu sudah mulai melawan ya terhadap ketum PDIP itu sendiri begitu. Yang sejak awal sudah diperintahkan ditunda untuk ya berangkat ke retret Akmil Magelang kemarin. Nah, dan sekarang kita lihat saja realitasnya ya. Jadi Ketua Umum Ibu Megawati nampaknya hanya menjadi gertakan-gertakan sana sini. Ibu Koni ternyata sampai hari ini ketika Hasto ditahan hanya menjadi gertakan. Kenapa? Sudah 3 hari ya. Hal-hal yang kemudian akan terjadi begitu, masalah soal mengadili Jokowi, ya dokumen-dokumen bobroknya Jokowi yang akan dimunculkan, tapi pada ujung-ujungnya sekarang gimana begitu? Belum ada tanda-tanda itu. Nah, bagaimana dengan hal itu begitu kan ya? Makanya banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu kan ya yang mengatakan ya PDIP ya mulai diambang kehancuran. Kabarnya begitu kan ya. Jadi saya kira mungkin iya atau tidak begitu. Nih, bahkan ya seperti yang kemudian tanda-tandanya begitu ketika kader PDIP sudah mulai sudah mulai ada perlawanan terhadap Ibu Megawati, maka justru ini yang akan merugikan PDIP itu sendiri begitu. Kenapa? Ya, PDIP dianggap tidak solid lagi di internal mereka. Coba, jelas surat yang beredar kemarin tidak ada kata-kata larangan. Beliau hanya katakan menunda. Iya, begitu. Sama saja seolah-olah menghambat bagaimana proses demokrasi jalannya pemerintah dari seorang Prabowo. Pada hakikatnya seperti itu, begitu kan. Tapi perlawanan dari PDIP ini cukup luar biasa kalau menurut saya. Kenapa? Karena menjadi sebuah partai PDIP yang kuat, tapi berani melawan para orang-orang mereka yang sudah sana sini bersatu. Apalagi ada teriakan-teriakan masalah soal hidup Jokowi. Ini kan ngeri pada akhirnya bos. Ya ngeri sedap ya. Bahkan Megawati Soekarno Putri ini menghadapi tantangan besar. Setelah instruksinya agar kader PDIP tidak menghadiri retret di Akmil Magelang ya diabaikan. Ini merupakan tanda-tanda perpecahan di internal partai semakin menyata, semakin kuat begitu kan? Apakah ini awal ya dari kemunduran PDIP seperti sebelum Pak SBY atau bagaimana? Secara tidak langsung kalau PDIP ingin menjilat ya misalnya begitu kan ya, ingin menjilat gabung ke pemerintahan Prabowo, jelas di situ posisinya aman. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok PDIP melawan?
Nah, karena di situ ada seorang Jokowi. Karena ada seorang Jokowi. Coba kalau tidak ada Jokowi begitu kan ya. PDIP sudah mengatakan tetap sepenuhnya akan mendukung pemerintahan dari seorang Presiden Prabowo. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung kalau ingin mengamankan posisi Hasto gampang begitu kan ya. Gabung saja ke pemerintahan dari Prabowo. Minta lobby-lobby sana sini. Bisa kok begitu kan. Tapi PDIP tidak ingin terjebak dengan pola-pola seperti itu. Dan juga masyarakat bagaimana? Masyarakat ya mau masyarakat yang hanya menjadi oposisi, kan itu logikanya. Makanya ini muncul narasi-narasi yang kemudian bahwa kader-kader PDIP ini sudah mau melawan begitu kan ya terhadap ketumnya sendiri. Artinya ada bangkang ya, ada bangkangan yang kemudian perlawanan itu ya. Kemarin sudah datang 18 kader PDIP ke retreat Akmil di Magelang. Ini pertanda jalannya demokrasi kepala daerah ya. Mengabaikan instruksi dari PDIP. Kenapa? Kepala daerah itu justru komunikasinya dengan pusat. Secara logika, negara kita begitu kan harus ada satu kesatuan, satu pintu. Kalau presidennya Prabowo pasti linknya ke pusat, kan itu. ya makanya PDIP jangan takut begitu kan ya. Tidak hanya itu ya, sementara itu Jokowi juga tampak semakin menjaga jarak begitu kan ya sekarang ini, dan kepala daerah dari PDIP mulai mencari jalur politik yang fleksibel, yang lebih gampang, yang lebih terarah bagaimana untuk menyingkirkan Jokowi, untuk menyingkirkan Gibran dan sebagainya. Apakah PDIP sudah mulai berpihak kepada Prabowo? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Berpihak Prabowo itu sudah dulu begitu kan. Sudah dulu, tapi tidak menginginkan Jokowi berada di Prabowo. Di sisi lain ya Prabowo tidak ikut-ikutan masalah itu begitu. Tenang begitu kan. Membiarkan dinamika politik ini bergerak dengan sendirinya. Apakah strategi sunyi Prabowo ini akan membuat semakin kuat ya tanpa ada pertarungan berlangsung. Tanpa ada pertarungan dan permusuhan yang semakin di depan mata, semakin sudah menunjukkan begitu kan ya bagaimana kader PDIP ya mengkritik sana sini, bagaimana soal Jokowi dan sebagainya. Tapi kita lihat saja masyarakat dan simpatisannya itu, yang saya lihat tidak ingin Jokowi Prabowo ini begitu kan didikte oleh seorang Jokowi begitu kan. Coba kita lihat saja, bayangkan dengan sebuah realitas yang ada, maka bukan tidak mungkin PDIP ini secara langsung begitu kan ya, di tahun 2027-26 misalnya begitu, mereka kan sudah bergabung ke pemerintahan Prabowo. Bukan tidak mungkin soal itu. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja realitasnya begitu kan. Masyarakat masih melihat begitu kan ya hukum yang ada saat ini. Artinya PDIP kalau semakin terus menerus ya para kader-kader mereka semakin terpojok begitu, bukan tidak mungkin akan bergabung pada akhirnya. Di suratnya jelas-jelas ditulis menunda bukan melarang ya. Wajar karena retret belum pernah dilakukan sebelumnya. Belum ada detail acara. Bersama dengan sekjennya ditangkap, tentu mereka harus konsolidasi dulu. Yang jelas retret nggak wajib, bisa diwakili oleh sekda dan pejabat lainnya. Tapi kan yang terpenting itu adalah pemberian begitu, pembekalan begitu kan ya. Jadi saya kira buat apa ada retreat di Magelang itu begitu kan. Saya pribadi begitu. Menurut saya pribadi fakta integritas itu harus ada. Ketika para kader-kader partai begitu datang ke retreat di Magelang, seharusnya ada fakta integritas yang kemudian menjadi sepakatan. Bagaimana? Siapapun yang terpilih menjadi kepala daerah tidak boleh korupsi. Tanda tangan. Kalau korupsi, ya mereka dimiskinkan, perampasan aset begitu kan ya. Seharusnya kan Prabowo seperti itu. Ya kalau hanya isinya joget-joget ini kan gimana begitu. Jadi secara tidak langsung begitu kan, secara tidak langsung ini benar-benar ada nuansa itu ya. Selalu pakai bahasa bias dan gak jelas, pakai istilah parcok biar orang nuduh polisi, akhirnya polisi dimusuhi. Pakai bahasa menunda tapi gak dijelasin batas waktu itu. Istilah menunda itu ada batas waktu yang jelas. Kalau sampai lewat masa retret itu sama saja melarang. Kasihan ini buzzer-buzzer PDIP yang udah gembar-gembor anti retret ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan itu kepada PDIP. Kenapa? Ya kita lihat saja Hasto sudah jadi tersangka.
dan ditahan, dan kemudian muncul nama-nama Ganjar yang kemudian seolah-olah begitu diseret-seret bagaimana soal kredit bank Jawa Tengah, dan ini kan muncul lagi begitu kan ya. Artinya secara tidak langsung mungkin seorang Jokowi kan sudah tahu gerak-gerik dari seorang PDIP, bos. akhirnya apa yang terjadi? Semakin mesra Jokowi dan Prabowo, semakin juga menjadi gejala yang sangat luar biasa. Di situ adalah para kader-kader PDIP. Kenapa, Bang? Ya, saya real aja berbicara secara realitas begitu kan. Karena toh pada hakikatnya saya sejak dulu 2014-2019 saya bukan pendukung PDIP. Tapi dengan adanya perlawanan-perlawanan kemarin ya, simpati dari PDIP itu keberaniannya seperti itu. Melawan pemerintah, ya melawan sana sini begitu kan, memperjuangkan hak-hak rakyat itu sangat bagus. Kalau PDIP ini gabung ke pemerintahan Prabowo, jelas rakyat sudah ditinggal, bos. Ngeri kan, ngeri sedap. Makanya ini banyak langkah-langkah yang kemudian dilakukan nantinya begitu kan ya. Apakah ini semacam bahwa di negara kita akan seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa ya? Artinya lama-lama kader-kader PDIP ini semakin punya kekuatan ya. Kalau di internal sendiri sangat tidak solid, lama-lama begitu kan ya. Para di atas ya, para pemangku di atas para atasannya pasti mungkin takut pada kadernya sendiri pada akhirnya begitu. Jadi artinya apa? Artinya mulai dari gertakan ya, mulai dari PDIP mengatakan, mulai dari seorang Megawati mengatakan kalau Hasto ditahan, Megawati katanya kabarnya akan turun tangan ke KPK. Tapi buktinya sekarang, wow. Buktinya ya seperti yang disampaikan Prabowo begitu. Omon-omon. Ibu Koni punya file, punya dokumen-dokumen penting. Buktinya sekarang. Kita lihat saja realitasnya begitu kan. Makanya jangan-jangan ini menjadi sebuah karma bagi seorang PDIP sendiri atau bagaimana begitu. Sangat-sangat kasihan. Kenapa? Karena sudah enak berkuasa begitu kan ya, sudah berkuasa selama dua periode begitu, dan pada akhirnya ya tenggelam juga begitu. Mau pembelaan saya sini sudah ketahuan ya, sudah tahuan. Seandainya begitu kan, PDIP ini bukan dari kadernya begitu, yang menjadi presiden seperti Jokowi, mungkin imbasnya mungkin tidak seperti sekarang. Karena Jokowi sudah tahu gerak-gerik dari PDIP, sudah tahu dari partai-partai ini, sudah tahu gerak-gerik sana sini, sudah tahu, bos. Ya, Jokowi tinggal colek aja Prabowo. Ini ada ini. Yang bisa saja begitu kan, ya. Makanya jalan satu-satunya Prabowo untuk ya mengungkapkan fakta yang ada saat ini adalah menggandeng seorang Jokowi. Tapi jangan heran ya, ketika ada laporan kepada Jokowi ini harus benar-benar diberantas, tidak tebang pilih sana sini. Kan itu logikanya. Jadi mulai sekarang ya kita harus mengantisipasi bahwa apa yang terjadi kepada partai PDIP ini merupakan sebuah ya mungkin sebuah karma begitu kan ya, atau sebuah berkuasa 2 periode bersama dengan Jokowi begitu. Ini sebuah mungkin tanda-tanya bukan sebuah kehancuran, tapi mendekati itu begitu kan ya. Ketika internalnya tidak solid, maka ini akan berubah lagi begitu. Coba kita bayangkan Puan Maharani dengan Jokowi tidak ada masalah, bersalaman, sudut sapa begitu kan ya. Justru di balik ini semua yang kecewa terhadap Jokowi melakukan perlawanan itu, dan inilah yang dianggap bahwa di internal PDIP semakin menemukan titik temu kehancuran. Itu referensinya di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.